Halo Inliners, balik lagi di channel Inline. Dari kalian pasti pernah dengar mesin waktu, dan secara umum kita setuju kalau mesin waktu itu mengacaukan waktu gitu. Salah satu alasannya ya tentu saja karena dia tuh dapat melompati waktu. Tapi kali ini Line bukan mau ngebahas tentang itu, namun bahas sejarah yang mengacaukan persepsi waktu gitu. Ternyata selain mesin waktu, sejarah tuh juga bisa ngacauin gitu. Apa aja sih? Oke, simak videonya. Jadi yang pertama ada Universitas Oxford yang berdiri ratusan tahun sebelum Aztec. Ternyata itu benar Inliners, karena faktanya Universitas Oxford itu telah ada sejak tahun 1096 Masehi. Meski tidak diketahui tanggal tetapnya ia berdiri, dan itu menjadikannya sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Sementara kota Aztec yang kita kenal terlihat lebih tua dan kuno diketahui didirikan pada tahun 1325 atau sekitar 229 tahun sesudah berdirinya Oxford. Dan ini tentu saja mengacaukan persepsi waktu Inliners, karena kita menganggap Aztec itu memiliki peradaban yang lebih kuno, tapi faktanya bahkan sebaliknya gitu. Oke, kita next. Yang kedua ada Mammon dan Piramida Agung Giza. Jadi kita mungkin biasanya menganggap bahwa Mammon adalah hewan besar yang punah di zaman bersama dinosaurus. Namun nyatanya, gajah prasejarah ini masih berada di bumi ketika orang Mesir kuno membangun Piramida Giza. Lah, kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Nah, ternyata Inliners, berdasarkan keterangan para arkeolog pada tahun 2019, ditemukan fosil Mammon dari Pulau Wrangel di Samudra Arktik yang menunjukkan bahwa Mammon admin terakhir mati di daerah itu sekitar 4000 tahun yang lalu. Jadi persepsi yang kita pikirkan pun jadi kacau gitu. Oke, next, ada perusahaan Kongogumi yang ternyata lebih tua dari agama Islam. Nah, kira-kira kalian pernah dengar gak ada perusahaan yang umurnya tuh lebih dari 1400 tahun gitu? Kok bisa gitu? Ternyata perusahaan itu bernama Kongogumi. Diketahui perusahaan itu berdiri di tahun 578 tahun sebelum Masehi, sedangkan peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi. Dan otomatis perusahaan Kongogumi 32 tahun lebih dulu. Meski begitu, Kongogumi itu berhasil melewati berbagai bentuk guncangan mulai dari krisis politik, perang dunia hingga bencana alam pada tahun 1800-an. Oke, yang keempat ada sejarah Nintendo. Jadi Nintendo ini didirikan pada tahun 1889 sebelum adanya perusahaan video game. Ternyata Nintendo multinasional Jepang adalah pelopor hiburan video game. Namun tahukah kalian perusahaan ini didirikan pada era tenaga uap pada tahun 1889 atau jauh sebelum terciptanya perusahaan game. Wow. Dan ternyata Inliners, Nintendo itu pertama kali merupakan perusahaan permainan kartu yang memproduksi kartu Hanafuda buatan tangan gitu. Jadi seiring waktu perusahaan tersebut memulai usaha baru seperti jaringan televisi, mainan, dan bahkan perusahaan makanan yang mengkhususkan diri pada beras instan. Itu pada tahun 1960-an Nintendo tuh jadi perusahaan mainan akhirnya. Nah, kemudian di tahun 1974 perusahaan itu pertama kali terlibat dalam video game, dan selebihnya adalah sejarah video game. Oke, yang kelima ada teori pelebaran waktu. Nah, yang ini beda dan mungkin aja kalian bisa terkejut. Karena berdasarkan teori relativitas khusus milik Einstein, astronot yang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang lebih lambat dibandingkan manusia yang selama ini menetap di bumi. Dengan ilustrasi, anak berusia 15 tahun berkelana ke ruang angkasa dengan kecepatan 99,5% dari kecepatan cahaya dan hanya merasakan waktu berlalu selama 5 tahun. Saat ia pulang ke bumi pada usia 20 tahun, ia akan melihat teman-temannya sudah berusia 65 tahun karena waktu berjalan lebih lambat baginya. Maka 5 tahun yang dilewatinya bisa sama dengan 50 tahun bagi objek yang tidak bergerak secepat dirinya. Dengan begini, kita bisa menyimpulkan Inliners bahwa dilatasi waktu dapat menunda penuaan bahkan meski astronot sudah kembali ke bumi dan sudah menetap selama bertahun-tahun di bumi. Yaitu hanya akan mengalami sedikit penuaan gitu. Fenomena ini dikenal dengan dilatasi waktu atau pelebaran waktu. Nah, ini tentu aja ngacauin persepsi waktu banget Inliners. Jadi pusing banget gitu kepalaku. Oke Inliners, inilah informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk informasi seputar update menarik lainnya.